Hai, Assalamualaikum. Saya Dina Zakiah akan membahas tentang seputar perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang ini merupakan adalah materi terakhir di semester ganjil ini. Kelas 11 ya, PAI kelas 11. Oke. Nah, pada materi ini kita akan disuguhkan pada materi periode sejarah Islami. Kita akan mengenal ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode modern. Periode klasik ini adalah periode kejayaan Islam yang mana pada saat ini berdiri dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang mana pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini banyak sekali perkembangan, banyak sekali kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek, baik dari ilmu pengetahuan maupun dari arsitektur ya, banyak sekali. Kemudian di sini ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini adalah periode kemunduran Islam. Ya, tidak dipungkiri dalam sejarah Islam bahwa kita pernah mengalami kemunduran. Namun setelah itu banyak ulama-ulama yang bermunculan. Di sini adalah periode modern ya, yakni periode kebangkitan Islam. Apa nih materi yang selanjutnya? Nah, di sini ada Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu banyak mengalami kemajuan-kemajuan, yakni pada Bani Umayyah meluasnya wilayah kekuasaan Islam, berdirinya bangunan-bangunan Islam sebagai pusat dakwah. Kemudian kemajuan di bidang politik, di bidang keagamaan, di bidang ekonomi, kemudian arsitektur ya, ilmu bangunan bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang ada pada masa Bani Umayyah. Kemudian ada kemajuan dari segi sosial dan bidang kemiliteran. Itu Umayyah. Kita lanjut ya. Kita lanjut kemajuan-kemajuan yang ada di Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini, di sini itu ada kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak tokoh-tokoh Islam yang bermunculan pada saat ini, yang memiliki banyak pemikiran, memiliki banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan, yang mana ilmunya sangat bermanfaat bagi kita untuk saat ini. Kemudian selain ilmu pengetahuan, bidang ekonomi pun maju, bidang arsitektur maju, sosial dan bidang kemiliteran. Ya. Wah, di sini ada faktor-faktor yang bisa membuat kemajuan Islam pada masa kejayaan. Di sini ada faktor internal loh. Yang pertama, adanya konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, adanya ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya, mari kita bahas yuk. Nah, di sini ada faktor eksternal kemajuan Islam. Yang pertama, adanya asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, yakni dari Eropa ya. Karena Eropa itu lebih maju sebetulnya dari ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, di sini ada faktor atau ada pengaruh dari bangsa Persia, itu mereka berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Kemudian adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Ya.
Nah, di sini kita akan disuguhkan berbagai banyak tokoh pada masa kejayaan ini. Yang pertama ada tokoh-tokoh ilmu filsafat. Di sini ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Bajah, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, dan ada Ibnu Rushd. Beliau-beliau ini sangat terutama dalam bidang ilmu filsafat. Nah, kemudian di sini ada tokoh ilmu kedokteran. Umat Islam, orang-orang Islam, ulama-ulama Islam banyak sekali yang menekuni ilmu kedokteran. Siapa aja nih? Yang pertama ada Jabir bin Hayyan, ada Hunain bin Ishaq, ada Tabi bin Quro, dan ada Ar-Razi. Mereka barangkali kita tidak akan mengenal ilmu kedokteran Islam. Nah, di sini ada juga tokoh ilmu filsafat. Ilmu matematika. Mohon maaf ya. Tokoh ilmu matematika. Di sini ada Umar Al-Faruqan, ada juga Al-Khwarizmi ya. Wah, umat Islam pun ada loh yang memiliki ilmu karya dalam bidang astronomi. Yang pertama ada Al-Farazi. Al-Farazi adalah pencipta astrologi. Kemudian ada Al-Ghatani, kemudian adanya Abdul Wafa. Abdul Wafa itu adalah orang yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Kemudian ada Al-Fargoni. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan tokoh-tokoh ilmu di bidang ilmu hadis. Kita sudah mengenal yang namanya Imam Bukhari, ya sudah sangat terkenal sekali Imam Bukhari ini dalam bidang ilmu hadis. Ada Imam Muslim, ada juga ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, dan ada At-Tirmizi. Beliau adalah orang-orang yang mentahrij hadis yang menemukan. Kemudian, nah di sini kita akan mengenal ilmu. Di sini kita akan mengenal tokoh-tokoh ilmu tafsir. Tidak dipungkiri tanpa ada mereka, kita mungkin tidak akan tahu arti dari Al-Quran. Ya, karena kita sendiri orang Indonesia tidak banyak tahu bahasa Arab. Sehingga tokoh-tokoh ini sangat berjasa akan menafsirkan Al-Quran. Dengan menafsirkan Al-Quran ini salah satu faktor dalam kemajuan Islam. Yang pertama ada Ibnu Jarir atau Bari, ada juga dalam bidang seni dan ukir ya. Cuman emang mohon maaf Nah, di sini ada tokoh-tokoh bidang seni ukir ya, ada Badar dan Tarif. Cuman emang mohon maaf ya, tidak bisa mencari fotonya dari Google. Hai, selamat jumpa, selamat belajar. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Dah.